Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita optimalisasi transformasi dan inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan kondisi pendidikan maupun itu dari akses dan juga tenaga pendidik di Bengkulu Tengah. Tapi kalau Pak Edon sendiri boleh jelaskan apakah ini ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan mungkin akses jalan, fasilitas maupun dari tenaga pendidiknya sendiri. Jadi terima kasih. Pertama mungkin kami sampaikan itu dari segi kondisi di lapangan. Tapi tentu kita kan tidak cukup hanya melihat kondisi itu. Dan yang kami sampaikan itu sebenarnya hanya sebagian kecil. Kita harus mengetahui kondisi atau letak geografis Bengkulu Tengah ini kan agak bergunung sesuai dengan ada Gunung Bungkuk di sana kan gitu kira-kira. Jadi kalau guru-guru kami sudah sangat familiar dengan kondisi di sini. Tentu kalau ada satu yang masih ada kelemahan itu hal-hal yang wajar dan pemerintah daerah juga udah bersikap untuk mengatasi itu. Tapi kalau kita lihat kondisi yang lain sudah lumayan juga jalan yang bagus kita kira-kira. Nah, berhubung dengan tema kita pagi ini kan ini kita berbicara inovasi nih. Bukan hanya dari segi tenaga pendidiknya atau gedung sekolahnya, tentu apa program pemerintah daerah untuk memajukan dunia pendidikan yang Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, pertama yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati kita dengan Bapak Sekda yang kita dipanggil waktu itu, jangan sampai ada anak-anak di Bengkulu Tengah yang putus sekolah. Apapun alasannya, itu yang pertama yang harus kita catat. Nah pertama kebutuhan dasarnya apa? Kenapa anak-anak ini sebenarnya permasalahannya nggak mau sekolah? Mungkin masalah pakaiannya, mungkin masalah sepatunya, dan mungkin masalah perlengkapan atau buku dan tasnya. Nah pemerintah daerah sangat peduli dengan ini. Baru-baru ini kita melalui Bapak PJ Bupati dan juga Bapak Sekda membagikan untuk SD itu 840 siswa dengan lengkap ada tasnya, ada bajunya, ada baju muslim, ada baju pramuka di sana dengan perlengkapan lainnya. Dan untuk SD SMP itu 320 dengan dana yang tidak sedikit. Harus saya sampaikan di sini terima kasih untuk Bapak Bupati dengan Bapak Sekda yang sudah betul-betul peduli. Itu yang perlahan disampaikan kepada kami. Kalau bisa ke lubang semut pun jemput anak-anak itu jangan sampai tidak sekolah. Karena kita memang harus memperjuangkan, ya ini dasar kita ke depannya. Yang kedua, tidak hanya situ. Kita ketemu karena kita berkoordinasi dengan termasuk ya Bu Ridaya, dengan BGP juga di provinsi, dengan BPMP juga. Kalau mungkin Mbak pernah dulu dengar LPMP, sekarang BPMP namanya. Ya, kita berkoordinasi, apa sih sebenarnya kelemahan pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah? Ternyata benang merahnya kita temukan. Nah, itu ada permasalahannya kalau di literasinya karena kita sangat mendukung dan concern mendukung kurikulum Merdeka sekarang Mbak. Kita literasinya kalau bisa udah bisa mengikuti kabupaten lain. Ya, Bengkulu Tengah ini kan baru 15 tahun. Nah, ternyata ditemukan bahwa numerasi berdasarkan rapor pendidikan kita itu kita masih agak bahasa dusun kami itu masih agak abang gitu, merah. Ya, masih agak merah. Masih kondisi di bawah 50. Nah ternyata dengan adanya audiensi dengan Kepala BPMP, dengan Bapak Bupati kita waktu itu, Bapak Bupati langsung berpikir dengan Pak Sekda, kami duduk bersama, apa kira-kira yang kita bikin usahanya. Dan ternyata Mbak ini kemarin itu baru kita melaksanakan kita mengundang Profesor Yohanes Surya dari Jakarta, dengan yang sekarang lagi berlaksana di mana-mana dengan program gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Bagaimana siswa ini tidak takut numerasi, bagaimana siswa ini tidak takut matematika. Dan ternyata sampai sekarang kita pengimbasan kita udah 4 kecamatan dan akhir tahun mudah-mudahan selesai. Dan ternyata hasilnya menurut kami, gambaran kami luar biasa. Saya mencoba membagi itu dengan tidak sedikit angkanya, NIP saya sendiri dalam hitungan detik bisa dibagi mereka gitu. Untuk anak-anak SD ini salah satu cara pemerintah daerah untuk mengatasi. Nah inovasi lainnya mungkin yang kami lihat, bahkan ini ada program sekarang STEM, yaitu sains, teknologi, engineering dan matematik. Nah kebetulan Ibu Rida ini selaku Ketua MGM Bahasa Inggris mengomandoi yang berangkat 5 orang guru kita nanti ke Singapura. Hari Sabtu Bu ya? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Mereka ini ada 5 orang. Ya saya juga kalau diizinkan sih mau ikut, tapi nggak diizinkan gitu Mbak ya. Karena ya namanya
baru pertama di Bengkulu melaksanakan gasing ini dan juga STEM ini mengikuti ini. Baik. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kabupaten yang baru berkembang, tapi pemerintah daerahnya apa yang bisa diperbuat untuk pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, Bapak Bupati, tolong coba dulu pelajari. Dan ternyata dicari caranya, ternyata bisa berangkat dan bisa mengikuti ini. Dan kami lihat sekarang kawan-kawan begitu bersemangat di lapangan dan mudah-mudahan ya tentu ya kami juga berharap dengan seluruh Dewan Guru yang tidak sedikit ini yang jumlahnya 1.300 orang ini ya hak dan kewajiban kita itu memang betul-betul harus kita seimbangkan. Tapi kalau ada program-program sekarang ini harus ada welcome-nya juga, harus menyambut dengan baik. Dalam pendidikan kurikulum merdeka ini ada namanya di situ guru ini kan ada yang usianya sudah mau pensiun, ada juga yang sedang, ada yang masih muda. Nah, kolaborasi ini nanti yang kita lihat karena memang ini berhubungan dengan teknologi. Kalau bahasa Ibu Rida ini sahabat teknologi. Berarti untuk berangkat ke Singapura nanti ini juga ada kaitannya dengan teknologi. Betul. Nah, Ibu ini Rida sampaikan gimana nanti persiapannya? Mungkin bisa ditambahkan. Kalau untuk STEM nanti kita betul yang dikatakan Bapak hari Sabtu berangkat, tapi kita sudah mulai pelatihannya secara daring udah 1 bulan ini, Mbak. Jadi kita melakukan pelatihan daring, kemudian materi-materi untuk STEM kita ke Singapura udah kita pelajari, kemudian kita menyelesaikan 8 modul dan insya Allah selesai sebelum tanggal 21, nanti tanggal 21 berangkat di sana. Mungkin kita melihat lagi proyek-proyek yang ada di sana, melihat langsung, belajar langsung di situ. Mudah-mudahan nanti kembali dengan membawa ilmu dan bisa kita mengimbaskannya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Begitu. Berarti emang targetnya itu untuk pembelajaran dan juga pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ya? Ya benar Mbak, itu untuk pembelajaran, kemudian inovasi, itu kan baru inovasi STEM itu, jadi terkait sains, tadi teknologi, engineering, dan matematik. Jadi itu programnya berbasis, mungkin pembelajaran nanti berbasis project dan masalah. Jadi PJBL, Project Based Learning, dan Problem Based Learning mungkin yang kita gali di situ Mbak. Berapa orang yang diberangkatkan Pak? Ini 5 orang. 5 orang, termasuk Ibu Rida. Ya, alhamdulillah. Berapa hari nanti Ibu di sana, Bu? Di situ sekitar 6 hari mungkin, Mbak. Langsung diajarkan dengan fasilitatornya yang memang paham di bidangnya ya, berarti ya? Ya betul, langsung berhubungan dengan di situ Nanyang University. Langsung kita belajar di situ, Mbak. Langsung. Ya, ke kampusnya langsung. Kemudian nanti ada programnya mengunjungi sekolah-sekolah yang sudah berbasis STEM. Baiklah, kita jeda dulu Ibu Rida dan juga Pak Edan. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita hari ini terkait dengan optimalisasi transformasi dan juga inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.